Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihya Ulumuddiniyah dengan NIM 1905126045. Saya dari kelas B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulaur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini bertemu lagi bersama Bunda Nurul. Sebelum kita belajar hari ini dan bermain hari ini, kita berdoa dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar tentang tema hari ini, kita ice breaking dulu ya. Anak-anak di rumah ikutin Bunda ya. Ice breakingnya seperti ini. Tepuk satu nyamuk, tepuk dua nyamuk, tepuk tiga nyamuk. Baik, Bunda ulang lagi ya. Tepuk satu nyamuk, tepuk dua nyamuk, tepuk tiga nyamuk. Yeay. Baiklah, tema kita hari ini adalah tentang binatang. Anak-anak di rumah pasti tahu dong apa-apa saja binatang itu. Ya, binatang itu ada 3 jenis. Yang pertama, binatang ternak. Yang kedua, binatang peliharaan. Dan ada binatang yang di udara. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang binatang yang ada di udara, yaitu adalah nyamuk. Anak-anak di rumah pasti tahu kan nyamuk itu seperti apa? Jadi, nyamuk itu memiliki bagian-bagian tubuh. Ada di sini bisa lihat. Ada ya, nyamuk itu memiliki mata. Ini matanya. Terus memiliki antena di kepalanya. Memiliki belalai. Nah, belalai itu untuk menghisap darah atau yang biasa kita sebut seperti jarum yang masuk ke dalam kulit kita. Terus nyamuk mempunyai perut untuk menyimpan darah yang dia hisap di tubuh kita. Nyamuk juga mempunyai kaki. Dia memiliki kaki 2 dan memiliki kaki di atas. Jadi, setelah kita mempelajari tentang bagian-bagian tubuh nyamuk, Bunda juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis nyamuk. Jadi, yang pertama itu namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, biasanya nyamuk ini yang menyebabkan demam berdarah. Anak-anak di rumah apakah pernah mengalami atau teman-temannya pernah mengalami penyakit demam berdarah? Jadi ini jenis nyamuknya. Nyamuknya itu memiliki warna hitam dan memiliki bintik-bintik warna putih. Dia menyebabkan demam berdarah. Baiklah, yang kedua nyamuk Aedes albopictus. Ini hampir sama dengan nyamuk Aedes aegypti, hanya saja penyakitnya yang disebabkan berbeda. Jadi nyamuk ini menyebabkan penyakit pinilus atau penyakit seperti ini. Anak-anak di rumah bisa melihat ya. Terus yang ketiga adalah nyamuk culex. Nyamuk ini biasanya ada di parit. Kalau anak-anak di rumah mempunyai parit, pasti ada nih nyamuk ini. Nyamuk ini ciri-cirinya berwarna coklat, kakinya panjang, tangannya juga panjang, tubuhnya juga panjang. Nah, nyamuk ini bahaya juga loh anak-anak semua. Dia akan menyebabkan kaki gajah. Kaki gajahnya seperti ini ya. Jadi kita harus
waspada, jangan sampai ada nyamuk ini menggigit kita. Jadi parit atau gotnya yang di rumah dibersihkan ya, agar tidak ada nyamuk ini lagi. Hampir sama dengan nyamuk Aedes aegypti juga, kita harus menjaga lingkungan agar nyamuk ini tidak berkembang biak. Terus yang keempat adalah nyamuk Pseropora. Nyamuk ini hampir sama dengan nyamuk Aedes aegypti, Aedes pictogus. Dia menyebabkan demam juga, hanya saja jenisnya yang berbeda. Dan yang terakhir ada nyamuk Anopheles. Nah, nyamuk ini biasanya kalau teman-teman pernah ke hutan atau pernah ke kebun binatang yang banyak pohon-pohonnya, di sana teman-teman akan menjumpai nyamuk Anopheles ini. Atau di rumah juga bisa ada. Nyamuk ini tidak menyebabkan apa-apa, tapi kita harus juga menjaganya ya, karena nyamuk mendatangkan banyak virus yang bisa menyebabkan kita menjadi demam. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan cara perkembangbiakan nyamuk. Nah, perkembangbiakan nyamuk yang pertama, telur. Nyamuk dewasa bertelur. Setelah itu, bertelur di dalam air. Nah, setelah berapa lama telurnya menetas menjadi jentik-jentik. Teman-teman pasti pernah melihat atau anak-anak pasti pernah melihat jentik-jentik ya yang di rumah. Biasanya jentik-jentik itu terdapat di air hujan. Nah, anak-anak bisa menjumpai jentik-jentik ini di dalam bak mandi yang tidak tertutup atau air hujan yang menggenang. Biasanya nyamuk itu senang sekali dia bertelur. Setelah berapa lama bertelur, menetaslah telurnya menjadi jentik-jentik. Jadi kalau ada genangan air hujan, segera dibuang ya. Selanjutnya setelah menjadi jentik-jentik, akan menjadi pupa atau kepompong, dan dia hidupnya juga di dalam air. Jentik-jentik juga hidupnya di dalam air. Setelah beberapa lama menjadi kepompong ini, lama-kelamaan akan menjadi nyamuk dewasa. Jadi, untuk lebih jelasnya, Bunda akan menampilkan video perkembangbiakan nyamuk setelah ini. Disimak ya anak-anak semua. Halo Edukasi. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Sebab di dalam proses metamorfosis yang terjadi, nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas, dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut, akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari, sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator
pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis penapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari 2 jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Nah, anak-anak sudah melihat kan video perkembang biakan nyamuk. Pasti sudah ada gambaran nih apa saja cara perkembang biakan nyamuk. Ya, yang pertama, nyamuk dewasa bertelur. Setelah bertelur, telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik. Setelah menjadi jentik-jentik, akan menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Jadi kehidupan nyamuk dalam bertelur sampai menjadi pupa atau kepompong itu di dalam air ya anak-anak semua. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan cara mencegah dari gigitan nyamuk. Jadi, yang pertama kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Nah, cara ini sangat bagus sekali anak-anak semua. Dengan memelihara ikan pemakan jentik-jentik nyamuk akan mengurangi perkembang biakan nyamuk. Terus yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Nah, yang seperti yang kita kenal bersama-sama atau Bunda kenal, ada namanya obat nyamuk warna hijau yang melingkar atau biasa disebut pape. Terus yang kedua ada cara dengan disemprot. Itu pape juga, hanya saja yang melingkar tadi kita bakar dulu menggunakan korek api dan mengeluarkan asap. Selanjutnya, anak-anak semua bisa memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi di rumah. Jadi, anak-anak bisa bilang kepada orang tuanya kalau ada jendela dan ventilasi yang terbuka bisa dipasang dengan kawat agar mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, gotong royong membersihkan lingkungan. Cara ini sangat bagus sekali anak-anak terapkan dengan membersihkan lingkungan. Salah satunya lingkungan di dalam kamar anak-anak semua dengan cara membersihkan sampah, menyapu, membuang sampah kepada tempatnya agar menjaga kebersihannya dan nyamuk tidak akan bisa berkembang biak.
Nah, yang terakhir, anak-anak bisa periksa tempat-tempat penampungan air. Nah, tempat penampungan air bisa anak-anak jumpai di samping rumah. Karena nyamuk itu suka sekali berkembang biak di dalam air. Jadi, kalau anak-anak menemukan penampungan air, baik itu penampungan air hujan, segera dibuang ya ke tanah agar nyamuk tidak bisa berkembang biak. Nah, selanjutnya Bunda akan memberikan kalian tugas yang sudah Bunda kirim di WA grup ya, kasih tahu orang tuanya. Jadi, tugas yang pertama yaitu mewarnai gambar nyamuk. Sebelumnya, Bunda sudah menyiapkan dan memberikan kepada orang tua kalian pensil. Nah, pensil ini anak-anak bisa menuliskan namanya di sini menggunakan pensil yang sudah Bunda berikan. Kemudian anak-anak mewarnai menggunakan krayon yang sudah Bunda juga berikan kepada orang tua kalian ya. Kegiatan yang kedua, anak-anak mengurutkan gambar perkembang biakan nyamuk. Sebelumnya tulis dulu ya namanya yang menggunakan pensil yang sudah Bunda sediakan dan Bunda berikan kepada orang tua kalian. Di sini ya anak-anak menulis namanya. Setelah itu anak-anak menuliskan angka 1 sampai 4 bagaimana perkembangbiakan nyamuk tadi yang sudah Bunda jelaskan dan melalui video perkembangbiakan nyamuk. Jadi anak-anak bisa menulis di sini angka 1, 2, atau 3. Nah, anak-anak contohnya seperti ini ya. Jadi anak-anak menuliskan namanya yang di atas menggunakan pensil dan menggambar menggunakan krayon. Begini ya anak-anak. Terus yang kedua tadi mengurutkan hampir sama dengan yang pertama. Hanya saja ini mengurutkan saja, tidak mewarnai. Anak-anak menuliskan namanya yang di atas, terus menuliskan angka 1 sampai 4 bagaimana urutan perkembangbiakan nyamuk. Nah, bagaimana? Seru nggak teman-teman semua? Dari kita kegiatan apa saja tadi? Ya, yang pertama kita mengenal bagian-bagian tubuh nyamuk, jenis-jenis nyamuk dan bahayanya. Terus apalagi? Cara perkembangbiakan nyamuk dan cara mencegah perkembangbiakan nyamuk. Dan juga tadi kita sudah melakukan kegiatan mewarnai dan mengurutkan. Bagaimana? Seru kan? Selanjutnya pesan dari Bunda hari ini dari materi binatang di udara tentang nyamuk, yaitu kita harus membersihkan di lingkungan kita agar nyamuk tidak berkembang dan agar kita selalu sehat, terhindar dari gigitan nyamuk. Dan juga untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Sebelum kita berdoa menutup belajar kita hari ini, bermain kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu ikutin Bunda ya. Tepuk 1 nyamuk, tepuk 2 nyamuk, tepuk 3 nyamuk. Ulang lagi sekali ya, lo yang lebih semangat. Bunda ulang lagi ya. Tepuk 1 nyamuk, tepuk 2 nyamuk, tepuk 3 nyamuk. Yeay. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri
belajar kita hari ini. Kita berdoa dulu ya anak-anak semua. Kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi, untuk tema besok kita akan mempelajari tentang binatang di udara lagi, yaitu tentang kupu-kupu. Anak-anak di sini pasti pernah melihat kupu-kupu kan, atau belum nih? Nah, untuk mengenal kupu-kupu lebih banyak lagi, kita akan mempelajarinya besok ya. Baiklah anak-anak semua, Bunda tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dadah.